Guilty Pleasures di film di sini, nah di video ini saya akan memprediksi One Piece untuk chapter 1034. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nah kali ini kita akan bahas apa nih yang akan terjadi di chapter 1034 nanti. Ya benar, karena minggu ini One Piece tidak libur, maka chapter 1034 akan rilis spoilernya seperti biasalah di hari Selasa atau Rabu. Dan dengan scanlationnya di hari Kamis atau Jumat nanti ya. Dimana di chapter 1033 kemarin berakhir dengan flashback dari Babang Zoro yang akhirnya membuat dia siap kembali mentalnya untuk melawan King sang orang terkuat kedua di bajak laut Yonkou Kaido si binatang buas. Oke, karena chapter sudah masuk ke angka 1034 yang notabene lagi-lagi jika dari komik atau versi tankobonnya itu di volume 102 yang kemungkinan akan berakhir di chapter 1037 nanti. Tersisa 4 chapter lah sebelum chapter yang akhirnya akan menjadi penutup dari komik volume tersebut bukan? Chapter 1034, chapter 1035, 1036, dan 1037. Tahu lah ya, biasanya penutup komik akan mengakhiri sedikit pola yang ada yang sudah bangun. Alias akan sangat epic lah untuk penutup dari komik biasanya. Dan terlihat jika chapter lalu adalah build up untuk Oda menyiapkan kembali mental Zoro agar all out untuk melawan King sekali lagi. Dan 2 chapter lalu juga kita melihat Oda yang menyiapkan mental Sanji yang sudah rusak karena Red Sweet yang mengubah tubuhnya tersebut hingga akhirnya dia menjadi Germa dan menyerang seorang wanita. Tapi akhirnya dia kembali menguatkan mentalnya setelah mempercayakan dirinya kepada Zoro bahwa jika dia benar-benar berubah menjadi seseorang yang berbeda, Zoro lah yang akan mengakhiri hidupnya dan dia nanti tidak akan menyerang teman-temannya. Itulah yang membuat Sanji tenang dan siap melawan Queen dengan sepenuh hatinya tanpa memikirkan hal yang lain. Berarti yang tersisa tinggal bagaimana pertarungan kedua orang ini akan berakhir bukan? Jujurnya apa mungkin nih alasan Oda belum mengakhiri pertarungan Queen dan King karena masih bingung nih gimana cara ngalahinnya. Waduh, jadi inget nih gimana dulu Oda sendiri yang bilang dia masih bingung gimana cara Luffy untuk ngalahin Kaido. Ya itu di awal lah kekalahan dari Luffy Senchou. Tapi ternyata sampai masuk ke Onigashima pun Luffy masih belum bisa mengalahkan Kaido yang dia terjatuh ke lautan. Sebenarnya saya pun merasakan hal yang sama dari Sanji dan juga Zoro. Sanji yang sudah menyerang Queen berkali-kali, tapi tidak ada satu serangan yang mempan. Ingat, semua serangan Sanji masuk loh ke tubuh dari Queen ini, alias serangannya berhasil mengenai tubuhnya. Tapi tidak ada satupun serangan dari Queen yang terlihat masuk ke Sanji ini, melainkan lain satu serangan dengan pedangnya yang akhirnya malah menghancurkan pedangnya tersebut bukan? Makanya Sanji sendiri sampai berkata, dinosaurus sangat kuat ya, bagaimana cara aku untuk melukainya? Ini sebenarnya sama halnya dengan Babang Zoro, yang bahkan Zoro pun kalah adu kuat dong. Pertama kali yang kita lihat Zoro kalah adu kuat. Dimana dari awal seri One Piece ini aja, Zoro ini selalu dibuat menang jika harus adu kuat bersama karakter-karakter yang terlalu percaya diri lah dengan kekuatannya. Mulai dari Baroque Works dulu, lalu seterus-terusnya, lalu juga melawan Kaku. Tapi sekarang Zoro bahkan tidak bisa menahan serangan King yang padahal sudah jelas dia blok dengan sangat baik. Yang situ pun King bahkan belum terlihat serius untuk melawan Zoro dan Zoro sudah tidak bisa mengimbanginya. Ini jelas sesuatu yang benar-benar di luar nalar dari musuh Babang Zoro ini. Yang jelas pasti bakal bikin bingung gimana sih cara Zoro nanti ngalahin King, musuh yang bahkan Zoro bilang satu serangan terkuatnya itu sisi Son saja yang kena telak tapi tidak berefek apa-apa. Dimana seperti yang saya bilang tadi 4 chapter sebelum menutup komik seharusnya ini akan berisi kekalahan dari dua All Stars yang terakhir, Queen dan juga King. Mengingat kita juga sudah melihat bagaimana build up untuk meningkatkan mental dari Sanji dan juga Zoro.
Tapi sebenarnya masih ada satu karakter lagi nih yang perlu dikalahkan sebelum para All Stars ini. Ya benar, yaitu Fukurokuju yang melawan Raizo. Pertarungan ninja yang sudah lama nih tidak diperlihatkan lagi atau tidak dimunculkan lagi di manganya. Karakter minor seperti Fukurokuju seharusnya sudah dikalahkan sejak dahulu sebelum All Stars. Mungkin itu akan menjadi opening lah di chapter 1034 nanti yang baru dilanjutkan dengan pertarungan dari Sanji atau Babang Zoro. Ya prediksi saya sih saatnya bagi Sanji untuk melawan Queen dengan serius dan berhasil memberikan damage yang mumpuni. Dan Queen pun pasti samalah harus memberikan damage ke Sanji ini karena licik banget jika hanya Sanji saja yang berhasil membuat Queen menjadi samsak, tapi serangan dari Queen tidak ada yang mengenai Sanji. Hingga akhirnya dua chapter akan full pertarungan mereka, ya mungkin sedikit-sedikit lah diperlihatkan keadaan dari Onigashima. Karena sejauh ini pertarungan mereka hanyalah 1-2 halaman saja dan itu pun hanya singkat sekali. Dimana sisanya ini pasti akan menjadi chapter yang full untuk memperlihatkan pertarungan di antara keduanya. Kan jujur saya sendiri tidak suka jika karakter sehebat All Stars, Queen, dan King harus kalah di tiba-tiba satu chapter saja. Karena mereka belum benar-benar terluka secara parah sampai kita lihat saat ini. Jangan samakanlah dengan para Tobiropo yang lain yang cuma kalah di satu chapter saja. Lihat sangat OP sebelumnya, muncul satu chapter dan langsung KO. Waduh, untuk All Stars ini harusnya tidak sih. Dan untuk serial One Piece pun, dia bukan tipe yang seperti itu. Apalagi kita sudah melihat gap di antara keduanya, Sanji dan Queen, juga Zoro dan King. Dimana yang awalnya mungkin 2 chapter ini akan berisi Sanji versus Queen dan sisa 2 chapter lagi sebagai penutup dari komik adalah pertarungan Zoro versus King yang nantinya kemenangan dari Babang Zoro ini akan menjadi penutup dari komik volume 102 yaitu di chapter 1037. Bukankah itu akan sangat epic sekali? Ya entahlah sebenarnya apakah Zoro atau Sanji dahulu yang akan Oda buat untuk menang. Tapi sejauh cerita berjalan, memang selalu Sanji duluan yang mengalahkan musuh baru Zoro. Karena biasanya Zoro melawan orang terkuat kedua setelah kaptennya. Di sini pun sama lah karena King dikatakan orang terkuat kedua setelah Kaido secara langsung. Tapi mengingat banyak jokes nih yang Oda buat terkait Sanji sebagai orang nomor 2 di topi jerami. Karena kita tahu lah ya, bounty-nya sekarang di atas Babang Zoro walaupun cuma selisih 10 juta doang. Tapi bahkan kru dari Kaido pun berkali-kali berkata jika Sanji adalah orang nomor 2 dari kata-kata Queen lah lalu juga Black Maria yang memungkinkan jika Sanji lah yang terakhir akan dibuat menang melawan Queen. Jadi pertama akan melakukan pertarungan King dan Zoro dulu, melanjutkan chapter sebelumnya dan 2 chapter sisanya adalah Queen versus Sanji. Ya walaupun kita tahu lah ya dari color split saja sudah dikonfirmasi kalau emang Zoro adalah orang terkuat kedua dan itu pun sudah sangat jelas sekali. Nah kira-kira nih Zoro atau Sanji duluan ya yang akan udah menangkan untuk melawan All Stars ini. Nah kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi sebelum itu akan ada iklan yang super epic dulu nih sebelum ditutup. この戦争を終わらせに来た。シャンクス見参頂上戦争ついに終結。これ以上を欲しても被害は無益に拡大する一方だ。まだ暴れ足りない奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。 Ayo gimana, keren gak tuh? Bahkan Shanks aja sampai datang ke perang cuma untuk jualan saja. Nah telah dibuka nih pre-order eksklusif, jadi jika kalian menggunakan desain ini hanya ada 100 piece saja yang tersebar. Dan kalian akan menjadi bagian 1 dari 100 orang yang make desain yang sangat eksklusif ini. Selain kaosnya, kalian juga akan mendapatkan bundle lain seperti bookmark atau pembatas buku, stiker, dan juga box yang sangat keren ini yang berbentuk poneglyph. Buat yang udah nonton video spoiler pasti udah lihat lah ya untuk iklan Franky seperti apa. Jadi buat yang mau beli paket langsung untuk 2 kaos bersama-sama, tentu saja kalian akan mendapatkan potongan 40.000. Buruan sebelum slot 100 orang habis
Dan pre-order ini akan ditutup di 5 Desember nanti. Nah, jika kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Nah, jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.